Bab 41. Samba takluk. Samba juga seorang pria gagah, ketika pergelangan tangan patah, dahinya penuh dengan keringat, tetapi dia sama sekali tidak berteriak. Saat ini Bobby Xiong terlihat terkejut, demi melakukan balas dendam pada Jerry Yang, dia bahkan telah menghabiskan 5 juta yuan untuk mengundang juara tinju dari Afrika. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka, seorang anak buah di sisi Jerry Yang, ternyata langsung mematahkan pergelangan tangan Samba dengan satu tinjuan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dia telah mempersiapkan segalanya, ingin membuat Jerry Yang melihat dengan mata kepalanya sendiri, istrinya ditiduri oleh seorang pria hitam, namun ketika semuanya belum dimulai, semuanya sudah berakhir begitu saja. Jerry Yang berjalan ke sisi Lesikin, lalu memeriksanya. Dia menyadari dia hanya pingsan saja, sehingga dia merasa tenang, kemudian menggendongnya, dan ingin pergi. Kamu berhenti. Ketika melihat Jerry Yang ingin pergi, Bobby Xiong langsung berteriak. Kamu cari mati. Charles Ma ingin langsung menyerang Bobby Xiong. Charles Ma. Jerry Yang berteriak menghentikannya. Ketika Bobby Xiong melihat hal tersebut, dia tertawa dan berkata, kamu hanyalah menantu tidak berguna dari keluarga yang sedang merosot. Meskipun kamu memiliki seorang anak buah yang mahir bertarung, namun kenyataan bahwa kamu itu orang itu berguna tetap tidak bisa digantikan. Aku adalah putra dari keluarga Xiong, aku adalah pewaris keluarga Xiong di masa depan. Untuk membunuhmu, itu adalah hal yang sangat mudah. Jadi kamu jangan berpikir untuk menyentuhku. Oh, Jerry Yang tersenyum dan berkata, sepertinya kamu sangat bangga dengan identitasmu. Menurutmu, jika aku membuat keluarga Xiong lenyap, apakah kamu masih bisa bangga seperti ini? Hahaha, konyol, benar-benar konyol. Apakah kamu menganggap dirimu itu raja, sehingga bisa melenyapkan keluarga Xiong? Bahkan keluarga Su saja juga tidak berani membual seperti itu. Bobby Xiong seperti mendengar lelucon paling konyol, dia tertawa terbahak-bahak. Jerry Yang menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, kamu sama sekali tidak tahu. Kamu sedang mengusik keberadaan yang seperti apa, dan aku merasa sedih padamu. Ketika Bobby Xiong mendengar ucapan tersebut, tawaannya menjadi semakin menggila. Kamu kira dengan memiliki anak buah yang mahir dalam bertarung, maka kamu sudah bisa melenyapkan keluarga Xiong. Latar belakang kamu, sejak awal sudah aku periksa dengan jelas, kamu hanyalah tentara rendahan, kamu kira kamu ini seorang tokoh besar yang berkuasa. Jerry Yang juga tidak memberikan penjelasan, dia tersenyum dengan aneh, kemudian ingin pergi. Kamu benar-benar mengira tindakanku hanya itu saja. Bobby Xiong tersenyum dingin, kemudian tiba-tiba mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya, dan lubang pistolnya saat ini terbidik ke arah Jerry Yang. Wajah Jerry Yang langsung nadi muram, sebenarnya dia tidak ingin melakukan apapun pada keluarga Xiong. Namun provokasi dari Bobby Xiong, telah membuatnya sangat marah. Aku akui, aku memang telah meremehkanmu, ternyata kamu memiliki seorang anak buah yang begitu hebat, bahkan juara tinju dari Afrika yang aku undang dengan harga mahal saja bukan lawannya. Dengan memiliki senjata, Bobby Xiong menjadi jauh lebih tenang, kemudian dia mulai tersenyum dengan percaya diri, namun memangnya kenapa jika mahir dalam bertarung? Apakah kamu mengira aku akan gagal menembakmu dengan jarak yang begitu dekat? Jerry Yang tersenyum, kamu salah, dia bukan anak buahku, dia itu saudaraku. Namun ada yang kamu benar, kamu memang tidak akan bisa menembakku. Jangan banyak bicara denganku. Bobby Xiong marah besar, lalu berkata, sekarang aku berikan 2 pilihan padamu. Yang pertama, lepaskan wanita itu, biarkan Samba menidurinya di depanmu, lalu aku akan membiarkan kalian pergi. Yang kedua adalah aku langsung menembakmu hingga mati. Jerry Yang terlihat tenang, dan ketenangannya itu merupakan tekanan bagi Bobby Xiong. Baginya ketenangan Jerry Yang adalah sebuah hinaan. Meskipun dia ingin membunuh Jerry Yang, namun dia tidak ingin membunuh Jerry Yang begitu saja, dia ingin membuat Jerry Yang menderita, membuatnya merasa lebih baik mati daripada hidup. Jika seperti itu, maka aku juga berikan 2 pilihan padamu. Yang pertama, lepaskan pistolmu, maka aku akan anggap tidak ada yang terjadi. Yang kedua, kamu menembak, jika aku tidak mati, maka kamu akan melihat keluarga Xiong hancur. Sembarangan.
Kamu benar-benar sangat angkuh. Kemarahan Bobby Xiong sudah mencapai titik puncak. Di depan orang luar, dia sama sekali tidak pernah kehilangan kendala. Saat ini jari telunjuknya mulai bergerak, dan ketika pelatuk akan tertekan, tiba-tiba lehernya terasa dingin. Samba! Bobby Xiong terkejut, seketika tidak tahu kapan belati tajam milik Samba sudah berada di lehernya. Perputaran kondisi seperti ini, membuat Jerry Yang dan Charles Ma sama sekali tidak menduganya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Bobby Xiong meringkuk. Kamu tidak akan bisa membunuhnya. Jika kamu menembaknya, mungkin aku akan menemani kamu mati, tetapi aku hanya ingin hidup. Samba berkata dengan bahasa yang baku. Kamu sudah gila. Bobby Xiong marah besar, dia merasa Samba ini sedang mempermalukannya, lalu dengan kesal berkata, dengan jarak sedekat ini, bagaimana mungkin aku tidak dapat membunuhnya? Samba terlihat tenang, aura di tubuhnya sangat kuat, bahkan guruku saja juga tidak begitu kuat, jika kamu menembak, maka dia akan tanpa ragu membunuhmu, dan aku sebagai saksi, kemungkinan besar akan dilenyapkan olehnya. Apakah kamu bodoh? Meskipun dia sangat kuat, apakah dia bisa menghindari sebuah peluru? Bobby Xiong berteriak dengan kesal, karena sudah emosional, tubuhnya sedikit bergerak, dan lehernya saat ini tergores oleh belati, lalu mengeluarkan darah. Kekuatan mereka, bukanlah hal yang bisa kamu pahami, lepaskan pistolnya. Samba berkata dengan tenang. Jerry Lu dengan tertarik menatap Samba, pergelangan tangannya patah, namun dia sama sekali tidak mengeluarkan suara kesakitan, lalu dirinya sama sekali tidak menyerang, namun dia dapat merasakan auranya yang kuat, dia benar-benar menarik. Samba, selama kamu melepaskan belatimu, maka aku akan membunuh mereka, lalu aku akan memberikanmu 1 juta. Bobby Xiong merasakan keteguhan Samba, sehingga ingin menggunakan uang untuk merobohkannya. Namun dia sudah meremehkan keinginan bertahan hidup dari Samba, saat ini Samba menggelengkan kepalanya, meskipun kamu memberikan 10 juta, aku juga tidak akan melakukannya, karena aku tidak ingin menggunakan uang untuk menukarkan nyawaku. Apakah kamu tidak takut, jika mereka pergi, keluarga Xiong juga tidak akan melepaskanmu? Bobby Xiong mengancamnya. Samba sepertinya mulai merasa terancam oleh ucapannya, dia terlihat tertekan, namun ketika melihat ke arah Jerry Yang, di tatapannya langsung muncul keteguhan lagi. Karena kamu tidak baik padaku, maka jangan salahkan aku tidak setia padamu, setelah kamu mati, maka tidak akan ada yang tahu bahwa aku yang membunuhmu. Samba seketika memiliki niat membunuh, setelah berkata, dia langsung menggerakkan belati di tangannya. Ketika merasakan lehernya sudah tergores, Bobby Xiong segera berteriak, aku akan mematuhimu. Duang. Suara yang nyaring terdengar, belati di tangan Samba terhempas karena terhantam botol bir. Di waktu yang sama, pistol di tangan Bobby Xiong juga sudah berpindah ke tangan Charles Ma. Semua itu terjadi dalam sekejap, saat ini Bobby Xiong merasakan rasa sakit di lehernya dengan jelas, jika lukanya lebih dalam lagi, maka dia sudah pasti akan mati, namun meskipun seperti itu, luka di lehernya tetap mengeluarkan darah. Samba terkejut, tadi belatinya terhempas oleh apa, dia sama sekali tidak menyadarinya. Lalu pistol di tangan kiri Bobby Xiong, bagaimana bisa pindah ke tangan Charles Ma, hal ini benar-benar membuatnya terkejut. Sekujur tubuh Samba penuh dengan keringat, kemudian dia menatap ke arah Jerry yang sedang tersenyum padanya. Dia merasa lebih ketakutan lagi, lalu dia tanpa ragu merasa pria ini dapat membunuhnya dengan mudah. Kenapa? Jerry yang tiba-tiba bertanya, sudah jelas pertanyaan ini untuk Samba. Samba saat ini kamu kembali asdar, dia segera mundur beberapa langkah, kemudian dengan sedikit menunduk berkata, aku hanya ingin hidup. Baik, semua yang terjadi hari ini, aku harap kamu melupakannya. Jika tidak, aku yang akan membuat kamu melupakan segalanya. Jerry yang masih tersenyum, namun senyuman itu membuat Samba merasa sangat tertekan. Bobby Xiong mungkin tidak mengerti, namun Samba bereda, dia adalah seorang petarung, jadi dia mengerti jelas tentang aura lawannya. Sekarang Jerry yang meninggalkan wilayah utara, selain saudaranya di wilayah utara, dan juga beberapa petinggi dari negara Kyushu, sudah tidak ada orang lain yang tahu,
jika hal ini tersebar di Kyushu, maka tidak hanya orang-orang di sekitarnya yang akan terancam, tetapi wilayah utama juga akan dalam ancaman. Petarung tingkat seperti ini, seorang diri juga sudah cukup melawan banyak lawan, jadi bagi negara lawan, dia adalah ancaman yang sangat besar, dan orang yang ingin membunuhnya sangatlah banyak. Duang. Samba berlutut dengan satu lutut, kemudian dia menunduk, dan berkata, "Aku akan melupakan segalanya, namun aku ingin menjadi anak buahmu." Bersambung.